Oke guys, di video kali ini kita akan bahas salah satu tools trading yang bisa kalian gunakan untuk membantu analisa kalian. Dan di video kali ini lebih khususnya kita akan membahas tentang indikator yang paling basic yang paling banyak orang gunakan, yaitu Relative Strength Index. So, dari pengertian sendiri, Relative Strength Index atau singkatannya biasa disebut RSI, itu adalah indikator teknikal yang digunakan untuk mengukur kekuatan atau kelemahan suatu aset berdasarkan kecepatan dan perubahan harga dalam periode waktu tertentu. Simpelnya, indikator ini untuk melihat kekuatan chart apakah sedang overbought atau jenuh beli, atau oversold yaitu jenuh jual, dan memberikan petunjuk tren yang sedang berlangsung. Nah, di sini kita bisa lihat penggunaan RSI dalam chart Bitcoin. Biasanya length yang digunakan untuk RSI yang paling basic adalah length RSI 14. Di sini kita bisa melihat RSI ini cenderung menyentuh batas atas yaitu 70 dan batas bawah 30 dengan range netralnya di angka 50. Keterangannya sendiri untuk RSI di atas 70 itu adalah kondisi overbought dan di bawah 30 adalah kondisi oversold. Nah, berikut ini untuk contoh penerapan RSI secara langsung, bisa kita lihat pada chart Bitcoin ini terlihat adanya support. RSI ini fungsinya adalah untuk membantu kita dalam menentukan apakah harga dari Bitcoin ini merupakan harga rasional kita melakukan sebuah pembelian atau penjualan. Bisa kita lihat di sini terjadi penurunan, kemudian RSI menyentuh angka di bawah 30. Ini bisa menjadi pertanda bahwa level harga ini merupakan level harga yang cukup baik untuk dilakukan akumulasi. Dan terlihat setelah menyentuh RSI 30 ini berkali-kali, terjadi pantulan yang cukup kuat dari Bitcoin. Kemudian setelah Bitcoin terpantul kuat, akhirnya terkoreksi kembali dan menyentuh area support tersebut lagi. Kita lihat di sini RSI menyentuh di bawah level 30 lagi, kemudian rally lagi dan turun lagi, menyentuh area support lagi dan RSI di bawah 30 lagi, sampai akhirnya mengalami perubahan tren. 3 level low ini merupakan area yang kita bisa bilang cukup rasional kalau kita melakukan sebuah pembelian. Di sini harga mendekati support dan RSI oversold. Kita bisa melakukan cicilan pembelian di sini, kemudian cicilan pembelian juga di sini ketika harga menyentuh support dan juga cicilan pembelian di sini ketika harga menyentuh support. Pertimbangan belinya adalah tadi sudah sebutkan, RSI di keadaan oversold dan juga harga mendekati support. Dan terlihat ketika kita mengakumulasi dengan strategi seperti ini merupakan harga low yang cukup baik. Karena selanjutnya terlihat juga Bitcoin masih mengalami rally. Memang RSI ini tidak selalu berhasil. Oleh karena itu juga disarankan untuk digabung dengan technical yang paling basic yaitu support and resistance itu lagi. Dan juga jangan lupa untuk menerapkan resiko manajemen kalian. Nah, berikut ini adalah contoh juga untuk penggunaan RSI pada chart Ethereum. Di sini kita melihat bahwa Ethereum mengalami rally yang cukup tinggi dari harga sekitar 2.500 sampai ke harga 4.000. Pada harga 4.000 ini kita bisa melihat bahwa RSI ini sudah di atas 70 berkali-kali dalam rentan waktu yang lama. Di sini bisa jadi adalah salah satu tanda area tersebut adalah area yang rasional kita mulai melakukan penjualan. Untuk membantu validasi itu nanti ada yang namanya divergence. Tapi untuk divergence ini akan kita bahas selanjutnya. Kemudian kita lihat Ethereum mengalami koreksi dan kemudian pump lagi menyentuh area resistance yaitu level high sebelumnya dengan RSI di atas 70 dan kemudian koreksi kembali. Akhirnya setelah koreksi mengalami pump lagi menyentuh area resistance ini di level 4000 dan RSI di atas 70 dan kemudian akhirnya mengalami koreksi yang cukup dalam. Tadi saya sudah sebutkan ada yang namanya divergence. Nah, divergence itu apa? Divergence itu adalah perbedaan antara harga dan RSI. Itu adalah sinyal potensi pembalikan tren. Dari divergence ini kalian bisa memprediksi indikasi adanya pembalikan tren dari harga suatu aset dari price action-nya. Di slide ini saya sudah tampilkan dalam bentuk tabel, ada beberapa jenis divergence. Yang pertama ada regular bullish divergence, yang kedua ada regular bearish divergence, kemudian yang ketiga ada hidden bullish divergence, dan keempat ada hidden bearish divergence. Nah, untuk kondisinya sendiri, regular bullish divergence ini harga itu membentuk lower low, tetapi RSI-nya membentuk higher low. Di sini bisa menjadi pertanda untuk reversal dari price action tersebut. Jadi dari bearish menjadi bullish. Kemudian untuk regular bearish divergence itu harga membentuk higher high, namun RSI-nya membentuk lower high. Di sini adalah potensi pembalikan reversal harga dari bullish menjadi bearish. Kemudian selanjutnya ada hidden bullish divergence, itu di mana harga membentuk higher low, tetapi kondisi RSI membentuk lower low. Di sini bisa menjadi pertanda untuk continuation bullish price action.
dan juga hidden bearish divergence, kondisi di mana harga membentuk lower high, tapi RSI membentuk higher high. Kemudian yang terakhir yaitu hidden bearish divergence tadi, kondisinya di mana harga itu membentuk lower high, tapi kondisi RSI membentuk higher high. Ini bisa menjadi pertanda untuk continuation bearish price action. Nah, berikutnya adalah contoh untuk penggunaan bullish divergence dalam price action. Kita bisa melihat di sini pada chart Ethereum, di mana harga itu cenderung membentuk lower low dan lower low dan lower low di sini. Tetapi RSI, kita bisa melihat bahwa RSI ini membentuk higher low sebanyak 2 kali. Dan terkonfirmasi setelah terbentuk 2 kali bullish divergence di sini, akhirnya price Ethereum mengalami rally dari harga sekitar 1.500 sampai ke harga 3.000 ke atas. Kemudian berikut ini untuk contoh selanjutnya untuk bearish divergence. Nah, ini kita bisa melihat pada chart Ethereum juga, ini pada time frame weekly kita bisa melihat ada terbentuk high, kemudian higher high pada price action Ethereum. Tapi pada RSI terbentuk lower high beberapa kali. Dan ketika terbentuk lower high pada RSI ini, terjadilah perubahan tren dari Ethereum dari bullish menjadi bearish atau downtrend. Nah, berikut ini adalah contoh untuk hidden bullish divergence, di mana harga itu membentuk higher low dan higher low. Tapi dari RSI itu membentuk lower low dan lower low. Di sini merupakan salah satu tanda bahwa harga ini kemungkinan bisa melanjutkan rally-nya, dan terkonfirmasi di sini pada Ethereum, harga lanjut melakukan rally sebelum akhirnya terkoreksi dari harga 3.800 ke harga 3.200. Nah, selain untuk reversal pattern tadi, RSI ini juga bisa digunakan untuk mengonfirmasi kekuatan dari tren yang sedang berlangsung. Kita lihat pada contohnya yaitu di chart Ethereum lagi. Pada bull cycle tahun 2021, kita bisa melihat bahwa saat Ethereum mengalami rally yang cukup panjang, di sini RSI cenderung berada di atas angka 50. Nah, RSI yang cenderung di atas angka 50 ini bisa menjadi pertanda bahwa market sedang keadaan sangat bullish. Jadi, untuk level low dari RSI ini bukan di level 30 untuk oversold-nya, tapi di 50. Dan kemudian ini ada contoh untuk market bearish pada Ethereum, di mana pada saat bear market tahun 2022 sampai 2023 ini, ketika market Ethereum ini atau price action Ethereum mengalami downtrend yang cukup lama, RSI ini cenderung di bawah 50, dengan level tinggi berada di 50 dan level terendah di bawah 30. Nah, tadi itu adalah salah satu contoh penggunaan indikator yang paling basic, yaitu RSI, yaitu bisa digunakan untuk menentukan reversal atau kekuatan dari tren. Dan juga bisa menentukan apakah price action atau sebuah chart itu overbought atau oversold. Jadi kalian bisa terbantu untuk menentukan titik di mana kalian ingin menjual atau membeli. Selanjutnya, kita akan juga membahas indikator lainnya yang juga sangat basic sekali, yaitu moving average, yang juga bisa membantu kalian dalam trading. So, see you in the next video.